Gimana Pak? Tetap dihukum Pak. Gak kasihan Pak. Saya gak kasihan sama anak saya Pak. Ya makanya hukum masih belum. Tapi kalau sudah masuk ke warga dan warga itu akhirnya mengadu kepada saya, ya mau tidak mau ya gitu saya kira akan menindaklanjuti itu. Saya memenjarakan sampean juga nggak ada gunanya, malah saya akan membuat kesedihan. Karena nggak mikir istri sampean ada di bawahnya sampean, anak sampean, nggak mikir. Yang hukum bukan saya polisi, yang hukum bukan saya jaksa, hakim yang hukum. Anda tidak punya hak untuk seperti itu. Mana gadisnya sampai ini? Anaknya kena masalah kok nggak pernah muncul. Kok nggak ada penghargaan atau rasa sayang kepada gadisnya dari gadis. Katanya malu kalau masih pulang karena ada foto-foto. Dari awal saya kenal baik dengan gadis, saya cuma nitip pesan satu, tolong jangan sampai saya turun ke Bali Putih dengan cara yang kurang baik. Tetapi malu seperti apapun Mas Irfan, Mas Kodam, saya juga harus ada rasa sayang lah, dan menjawab empati lah. Ya, itu saya sudah senang. Saya nggak pernah minta apa-apa sama desa itu. Saya cuma minta satu, tolong amanah itu dijaga. Boleh kalian itu nyuri, boleh kalian makan itu, tapi jangan kepada masyarakat miskin. Kalau sudah masyarakat miskin saya nggak terima. Nah, saya juga dari masyarakat biasa. Kalau sudah kayak gini, terus apa yang bisa saya lakukan? Kecuali saya mempersiapkan data-data untuk memuatkan apakah Salman itu memang melakukan pungli atau tidak. Saya mikirlah sebelum melakukan persiapan. Mesti kalau sudah ada yang bagus. Saya kenal dengan gadisnya. Dari sampai saya kenal. Perkenalan itu bukan untuk saya harus mengerjakan. Nah, saya bukan backup dari anak-anak dan teman-teman saya. Apalagi saya setelah itu dapat kabar saya masih muda, saya sedih juga. Masih terjadi saya harus diperhadapkan dengan persoalan seperti ini. Dan persoalannya ini kan bisa kira juga berdasarkan pengaduan. Kalau saya ingin melakukan laporan, tidak ada pengaduan, saya bisa saja saya melakukan tindakan. Atau saya bisa saja menjalankan sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Tapi kalau sudah ada pengaduan, ya syaratnya hanya satu sampai mendatangi para pengadu-pengadu tersebut, dia baru majalah. Dan kalau itu dari pengadu, oke, saya akan melakukan koordinasi dengan pihak polisi. Melakukan kesalahannya kepada mereka, bukan pada saya. Kalau saya sih, saya tipe orang yang mudah memaafkan orang. Tapi kalau saya misalnya mewakili sampai saya maafkan, kan saya begini.
juga mengadakan atensi kepada bantuan sosial. Sampai masih melakukan kalau sampai nggak masalah, sampai di penjara nggak ada masalah karena sampai yang melakukan. Coba lihat istri sampai, coba lihat anak sampai, ibu sampai, keluarga sampai, nggak efek dari itu. Uangnya pun paling sudah habis, mungkin juga tidak diterima oleh istri. Pikirnya ke sana. Saya sudah tidak mau Pak, jika saya meninggal itu tegur, saya tidak mau dikatakan kayak gitu. Saya juga kaget, itu kok bisa kayak gitu. Sampai ibu saya juga tidak percaya. Kecewanya orang-orang yang percaya sama dia, kok bisa? Tak mikir sama saya orang, tak bisa ke anaknya, tak bisa ke ibu. Sampai orang kaya. Hah? Kerja apa sebelum sampai dari kampung? Tani, punya sawah berarti. Buruh. Gimana rasanya sampai jadi orang kaya? Hah? Coba kamu, gimana rasanya sama ketika berada di bawah seperti mereka? Nah, iya. Kenapa GBSAK selalu memperhatikan masyarakat miskin? Karena kita juga bukan dari orang kaya. Kita tahu bagaimana perasaan orang-orang yang di bawah kita. Kalau sampai kaya raya sih masih mending lah. Aku mungkin turunan tidak habis ya masih masuk akal lah orang gitu. Karena sampai tidak merasakan bagaimana penderitaan orang nggak ada. Kalau sampai memang tidak beda jauh dari mana. Seharusnya sampai lebih sensitif merasakan itu semua. Sampai datang ke siapapun tidak ada pengaruhnya sama saya, malah saya jadikan semangat gitu kalau ada orang yang membantu sampai katanya sampai karena tidak ada urusan dengan hanya urusan dengan sikap sampai dan tindakan sampai sebagai Pak Kampung sebagai perangkat desa. Kasih istrinya kayak enak di penjara tahu gak? Hah? Apalagi dengan nominal yang tidak seberapa. Tahuan ya kamu itu bisa korupsi besar istri kamu dibuat enak. Masih mending lah meskipun itu salah. Ambil di orang yang punya kaya yang kaya raya. Jabat yang kita buat ini masyarakat yang sama dengan di mana sampai di mana orang sampai makanya saya enggan menemui dari orang-orang yang saya laporkan karena saya nggak tega melihat keluarganya yang lain gitu. Karena saya juga punya keluarga. Coba tahu ini tadi kampung bersama dengan keluarganya nggak datang, saya nggak tega. Saya ada orang luar yang nggak kepada keluarga sampai nggak tega pada sampai. Intinya nanti sampai itu coba mengadakan pendekatan kepada pihak korban. Gak bisa ya berupaya lah. Caranya bagaimana? Dan nanti saya akan juga bantu untuk ngomong juga. Saya tidak lihat kamu brengsek. Kasih uang nanti kasih amanah kamu buat seperti itu. Aku lihat istrinya kamu itu
anak-anak kamu itu, ibu kamu katanya barusan ngomong, Mas Irfan ngomong bahwa itu sakit. Upaya lah berusaha ya. Sama halnya upaya kamu berusaha untuk mempengaruhi mereka. Jadi kasih uang 50.000 untuk transport masih bukan. Harusnya kamu itu sebagai perangkat desa itu membantu warga di desa lebih berlibat di warga. Karena sekarang sudah ada di bank ya, tidak ada sudah gajinya. Betul kok. Saya nggak ada keuntungan menjarakan kamu itu nggak ada. Saya sebisa mungkin saya punya saudara banyak. Bisa mungkin saya bisa membantu saudara-saudara saya juga. Bukan untuk memenjarakan, karena LSM itu suksesnya LSM itu bukan memenjarakan orang. Suksesnya LSM itu bagaimana orang itu paham terhadap hak dan kewajibannya. Kalau sudah seperti ini, semua kena efek. Keluarga, anakmu, istrimu, saudaramu. Salam sama gadismu itu. Karena dengan alasan malu dia tidak punya tanggung jawab kepada anak buahnya. Gadis macam apa itu? Anak buah salah, saya salah itu saya salahkan, tapi saya dampingi dia untuk mencari kebenaran itu, mencari solusi, bukan dibiarkan itu berusaha. Usaha ada politik kayak kasih tahu. Bang Ipul yang ngomong, ini direkam, Bang Ipul yang ngomong. Namanya anak bukan melakukan pembenaran tapi mendampingi. Itu namanya pembina. Bisa aku membantu di kepolisian kalau kamu tidak bisa mendapatkan kata maaf dari orang-orang yang sudah kamu sakiti, maka kamu geser pasalnya, tapi pasalnya masih pasal berat. Tidak aku masukkan ke dalam pasal tipikor tindak pidana korupsi. Mungkin bisa aku masukkan pasal ke pasal pemerasan, tapi kan tetap berat kok. Ya bang, tapi itu benar. Pokoknya bisa usah seperti itu bang. Kamu lakukan pendekatan. Kenapa aku katakan kades harus mendampingi kamu? Wajib hukumnya itu karena apa? Ini semua efek dari kades. Iya kan? Kan ini efek dari Pilkades. Mereka orang-orang yang merasa sakit hati sebelumnya, ada celah di kamu. Harusnya bertanggung jawab lah si Kades itu. Saya dapat banyak dari Kades. Jaga desa itu dengan baik. Efek dari usaha. Tapi GB Sakera itu tidak urus masalah itu efek itu karena orang benci atau tidak, tapi kita hanya bicara tentang fakta. Tapi kan ada asal usulnya, ada sababnya, ada sebabnya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Ya karena itu langkah mereka. Ada poin-poin di sana untuk dia itu membalas gitu loh kok. Kasih tahu gitu. Malu ya malu, tapi juga jangan gunakan alasan malu. Maka dia juga yang bagian bawah betul-betul berjuang untuk bisa memenangkan Pilkades. Kalau ada dapat efek, berarti hal yang memang salah kan? Kalau tidak ada
Kalau sampai efek sehingga kata maaf sulit mereka dapatkan. Sudah dipanggil kamu dengan polisi? Ada semua juga bilang ke polisi kalau sudah menghubungi aku, kapan menghubungi aku dia? Mumpung masih dalam tahap bidik, segera ada pendekatan. Ya, segera ada pendekatan. Bagaimana caranya kamu lah? Kenapa tidak ingin memenjarakan kamu? Kalau aku ingin memenjarakan kamu, kamu ada pendekatan apapun ya aku akan fight. Kamu tidak punya salah sama aku. Paham Bang? Ya. Setidaknya kamu dapat sekarang ini adalah aku akan berusaha juga. Gitu. Tapi syaratnya kamu karena aku melaporkan ini semua karena adanya pengaduan. Kalau tidak ada pengaduan, aku yang memutuskan barang bohong ya. Aku yang memutuskan. Tapi kalau karena ada pengaduan, bagaimanapun saya menghormati namanya pengaduan itu. Kamu juga harus paham. Aku menghormati mereka. Nah, bagaimanapun meskipun mereka masyarakat miskin, kalau sudah memberikan kepercayaan kepada GP Sakera, itu aku hargai para bohong. Jangan gunakan khilaf-khilaf bahasa apa khilaf. Ya, akui sudah mau minta maaf atau bagaimana lah caranya kamu ke sana. Kalau sama GP kamu itu santai. Gimana dapat kata dihukum, Pak? Gak kasihan aku. Saya gak kasihan sama anak saya, Pak. Ya makanya mumpung masih belum, masih di tahap bidik, adakan pendekatan. Tapi kalau kamu sudah naik ke pendidikan, terus kamu jadi tersangka, habis kamu sudah. Aku kan bukan polisi. Itu nggak bisa saja berbuat seperti itu. Sama saja apa bedanya aku dengan yang lain. Terus aku nggak mau terlalu masuk di dalamnya juga karena mereka harus profesional. Tapi kalau kamu sudah punya kata maaf dari mereka, dari orang-orang yang sudah kamu sakiti, meskipun ini sesungguhnya adalah delik biasa, kan polisi ada pertimbangan. Dan aku bantu untuk mengadakan pertimbangan itu, tapi ya syaratnya itu tadi. Ketum kan samanya laporan, iya. Tapi perlu kalian tahu bahwa ini adalah delik biasa. Meskipun aku cabut tidak akan berpengaruh selama orang yang menjadi korban di dalamnya itu tidak memaafkan kamu. Hanya mumpung masih ada waktu. Nggak akan mengaruh kok. Aku cabut nggak ada pengaruh. Ya, ini kadang-kadang masyarakat kan salah pengertiannya. Ini tergantung dari GP Sakera enggak. Itu karena ini delik biasa. Artinya apa? Bukan delik aduan. Kalau delik aduan itu kalau sudah pelapornya mencabut selesai. Karena aku bukan LSM lain. Ya kalau LSM lain, aku ngomong aja ini tergantung aku. Kamu bayar sekian nanti akan beres. Aku nggak mau, kamu harus saya kasih pencerdasan di dalamnya bahwa ini bukan delik aduan. Tapi ini masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena nilai nominal yang tertera itu tidak besar, masih bisa. Ya, kalau masih punya harapan, mbaknya masih punya harapan. Masih bisa karena prinsipnya
Pemberantasan korupsi itu adalah menyelamatkan uang negara, menyelamatkan uang rakyat, dan di dalamnya itu juga ada biaya operasional. Maka biaya operasional harus lebih kecil daripada nilai angka yang dirugikan. Nah, kalau nilai angka yang dirugikan itu ternyata lebih kecil dari nilai operasionalnya, kan sama saja, itu bukan mengurangi beban negara, malah menambah beban negara. Ya Pak Kambong, berusaha lah, gimana lagi, kondisinya sudah seperti berusaha. Nah, nanti urusan di APH itu ketika kamu sudah dapat segera hubungi aku. Kamu kalau di GP gak usah ngasih apa-apa, gratis, karena aku hanya ingin mencari saudara, saudara yang benar, bukan memanfaatkan nama aku untuk hal-hal yang negatif. Dan aku berbuat seperti ini, aku tidak lihat kamu karena kamu yang melakukan, kamu pelakunya. Aku melihat keluarga kamu. Hanya masih ada waktu ini. Saya sudah ceritakan tadi Mas, kalau kamu mau minta maaf dulu sama warga, warganya sudah memaafkan yang dua, tapi satu ini yang belum memaafkan, yang namanya kami. Ya karena politik itu, Ya karena kan bisa, semua kan ada cara, kemudian juga manusia, di mana ada. Ya tapi kan politiknya itu kan dekat. ya politiknya dekat. Mereka dia, ya, ini namanya juga baik.